Ngakak, lagi-lagi Anies dicuekin. Gak terduga dilepeh diserang kadal. Niatnya mau nyari masa di Kuningan tapi settingannya kelihatan banget. Kasian Wan Wan. Jalan Tiado. Allah sehat terus. Pakai kaos ya, Tim. Terima kasih. Doain ya. Biar kita amanah. Ya. Bapak. Sehat, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Seger. Ini program Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Manuver politik ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terus menjadi bahan pembicaraan, termasuk ketika Anies berkunjung ke kota kelahirannya, Kuningan. Bahkan, ada sebuah video yang memperlihatkan jika Anies sedang berjalan-jalan pagi bersama sang istri. Tapi dalam video tersebut terlihat sekali settingannya. Pertama, ada yang memvideokan kegiatan tersebut, yang seolah-olah seperti sudah standby ketika Anies sedang melakukan kegiatan. Kedua, ada seorang pemulung yang sepertinya sengaja dipersiapkan oleh timnya Anies, karena si pemulung tersebut memakai baju yang bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Selain itu, baju tersebut masih terlihat baru dan baru saja dipakai karena terlihat sekali baju aslinya pemulung tidak dilepas. Tapi meskipun Anies melakukan hal seperti itu, tetap saja warga Kuningan khususnya kampung kelahirannya malah cuek bebek ketika Anies melakukan safari di pinggir jalan. Warga Kuningan sepertinya tahu bahwa yang dilakukan Anies hanya untuk kebutuhan konten atau pencitraan saja. Meskipun klaimnya banyak warga yang antusias, tapi kenyataannya cuma satu orang pemulung saja. Itu pun kelihatan banget di setting. Adegan di sekitarnya itu yang epik dan lebih miris serta lucu. Gak bener dicueki orang-orang sekitarnya. Biasanya kalau ada pejabat top atau tokoh terkenal, pastilah para fans atau para warga akan berhenti meminta foto atau selfie. Sementara adegan di sekitarnya juga demikian. Tak ada yang berinisiatif untuk mengajak foto Anies Baswedan. Hadah, Wan Abut. Ternyata tak menarik perhatian publik kecuali pemilih atau pendukungnya. Tapi di daerah Kuningan itu rata-rata pekerjanya muda atau kalangan profesional yang sudah sangat cerdas. Mereka sudah bisa melihat siapa pemimpin yang sebenarnya, yang inspiratif, kreatif, berintegritas, dan terutama berprestasi, juga bisa dipercaya serta pekerja keras. Publik Jabar kini sudah cerdas, sudah tahu siapa tipe pemimpin yang demikian. Berhadapan dengan gubernur jelas sangat jauh kelas dan levelnya. Makanya gubernur harus menerima kenyataan warga Kuningan tidak menginginkan pemimpin yang plin-plan dan berubah-ubah. Seperti pelikan crossing aja dibilangnya kalau nggak cocok bisa diganti. Jika dilihat, adakah warga yang mengeluh-elukan Anies? Nggak ada tuh. Adakah warga yang meneriakan gubernur rasa presiden? Situ ngimpi. Adakah warga yang berhenti lalu meminta selfie sama Anies? Nggak ada juga kan? Hahaha. Asli, dia cuma dicueki. Kayak gini masih berasa jadi presiden? Waduh, ngimpi. Dan dalam kepulangannya ke kampung halamannya tersebut, Anies melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya munggahan bareng Anies Baswedan. Acara itu sendiri digelar di kediaman Haji Atang Sugiono, Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Minggu 12 Maret. Sebagai tuan rumah, Haji Atang menyebut kedatangan Anies memang disorot. Dalam sambutannya, Haji Atang menyentil adanya surat dari Panwaslu Kecamatan meminta Anies tidak melakukan kegiatan kampanye. Oleh karenanya saat menyambut kedatangan tamunya yang juga dielu-elukan oleh warga, Haji Atang mengaku sangat berhati-hati untuk memilih diksi dalam sambutannya untuk tidak berisi ajakan memilih agar tidak kena semprot Bawaslu. Menanggapi larangan kampanye seperti yang dikatakan Haji Atang sebagai tuan rumah, Anies dengan senyumnya mengatakan larangan tak boleh kampanye, malah justru menjadi mirip seperti itu. Anies tak lupa memuji tuan rumah saat memberikan prakata dan kemudian disambut tepuk tangan hadirin.
Anies seperti membenarkan bahwa kepulangannya itu hanya untuk berkampanye, mencitrakan dirinya sebagai capres. Anies seperti nggak melarang dan menghimbau bahwa dilarang melakukan kampanye politik. Anies malah membenarkan pernyataan Haji Atan tersebut. Ini membuktikan jika Anies masih terus melakukan kampanye licik dengan menunggangi kegiatan keagamaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Sekda DKI tampol Anies lagi. Dulu era Gubernur minta mobil dinas Land Cruiser baru, mana ditilep pula. Kini PJ Harum malah minta cuma Innova saja. Wow, bagai bumi dan langit. Pak PJ Gubernur saat ini masih menggunakan kendaraan dinas yang berasal dari Sekretariat Negara. Beliau sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Nah, memang kita sedang menganggarkan untuk pengendaraan pembelian kendaraan mobil listrik. Ya, kita sudah menganggarkan berapa Pak Reza anggarannya? 21 miliar. Seperti kita ketahui bersama, kendaraan listrik ini kan kendaraan yang baru ya. Tahun ini juga sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 2022, Pemda DKI berinisiasi membeli mobil listrik untuk para pejabat, bukan saya bukan pejabat, PJ Gubernur, cukup naik Innova. Ya. Memang saya minta, 3 hari saya dilantik, saya bilang mohon diberikan mobil kendaraan cukup Innova. Terus menjaga lingkungan ini tidak terpolusi, ya kan? Oleh karena itu kita akan mengembangkan mobil listrik sebagai sarana transportasi. Dan pemerintah DKI Jakarta itu akan akan memenuhi kalau kita menggunakan mobil listrik. Seperti dilansir dari laman detik.com, Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, mengungkap PJ Gubernur Heru tidak memiliki kendaraan dinas saat menjabat sebagai DKI 1. Ia mengatakan saat ini Heru Budi menggunakan kendaraan dinasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden atau Kasatpras. Kata Joko pada Jumat 3 Maret, saat ini PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta masih menggunakan mobil dinas Kepala Sekretariat Presiden dari Kementerian Sekretaris Negara. Joko menjelaskan Heru hanya meminta kendaraan dinas perorangan sebagai PJ Gubernur berupa mobil Toyota Kijang Innova. Padahal nih, standar kendaraan dinas perorangan gubernur di seluruh Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Standar kendaraan dinas berupa 1 unit Jeep berkapasitas 4.200 cc dan 1 unit sedan berkapasitas 3.000 cc. Kata Sekda DKI, terkait penyediaan kendaraan dinas perorangan Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur hanya meminta disediakan mobil dinas standar Kijang Innova di bawah standar kendaraan dinas Gubernur, yaitu Jeep dan sedan. Dirinya mengatakan bahwa Pemprov Jakarta membuat turunan Permendagri menjadi Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang pengelolaan kendaraan dinas. Dari peraturan tersebut, Gubernur disediakan kendaraan dinas perorangan berupa 1 Jeep dan 1 sedan. Kata Sekda DKI, pada era gubernur-gubernur sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah menggunakan mobil Jeep Land Cruiser, Jeep LC dengan kisaran harga 2,3 miliar. Sehingga sampai saat ini penyediaan kendaraan dinas perorangan gubernur belum dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan penyesuaian pergub terkait pengelolaan kendaraan dinas. Nah, diketahui sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memang menganggarkan 2,3 miliar untuk membeli mobil jenis Jeep atau sebelumnya ditulis merek Jeep sebagai kendaraan dinas PJ Heru. Belanja kendaraan itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Beberapa waktu lalu juga sempat viral cuitan Rudy Valinka di Twitter yang mengunggah artikel yang berjudul "Mengintip isi garasi Gubernur Jakarta Anies Baswedan" di akun Twitter miliknya. Kemudian artikel itu ia komentari begini, "Mengintip isi garasi rumah Anies, berita masih hangat Januari 2023. Ternyata si Land Cruiser mobil dinas ada di sini loh. Tuyul Ancol @Giz Khalifah, mending lo bikin gigi palsu aja sana, bikin hoax mulu." Nah, nggak terima disebut tuyul Ancol, emosi Giz Khalifah pun langsung memuncak. Tanpa pikir panjang, penulis buku A Man Called Ahok itu langsung dimakinya dengan mengatakan,
Pecundang, Anies kemana-mana pakai Innova. Mobil dinas yang lo maksud itu ada di gudang aset Pulau Mas. Tak menunggu waktu lama, case pun langsung diingatkan oleh para netizen. Seperti tutur akun Twitter @muihf78, pecundang gundul pacul, STM Anda di mana? Pernah diajarin sopan santun kan? Di samping itu ada pula yang bertanya, tuyul Ancol masih jilatin Anies ya? Seperti dari akun Twitter @darmo_raharjo. Masih dong, hahaha. Malah semakin ganas menjilatnya sekarang lantaran doi kan ingin mendapat dukungan dari Anies sebagai Cagup DKI 2024. Mungkin karena begitu kesannya guys sama Rudy Valinka, tidak hanya sekali ia memakinya tapi 2 kali berturut-turut. Ya begitulah, ternyata PJ Hero malah tidak menghendaki mobil mahal seperti Land Cruiser baru, tapi malah minta Innova saja. Doh ini sih benar-benar sederhana ya, beda sama hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda?